Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI 1 Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu Staf Pimpinan SMP PGRI 1 Denpasar, dan saya mengucapkan selamat pagi kepada calon siswa baru SMP PGRI 1 Denpasar, dan begitu juga para orang tua siswa baru yang mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau online. Nah, untuk calon siswa baru SMP PGRI 1 Denpasar, bagaimana kabar kalian sekarang? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau online, kalian harus tetap semangat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi MPLS tentang tata tertib siswa, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri, karena menurut pepatah, kalau tidak kenal tidak akan sayang. Jadi nama Ibu adalah Pande Kade Asmari Ningsih SSI. Di SMP PGRI 1 Denpasar ini Ibu mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam, dan di SMP PGRI 1 Denpasar ini Ibu dipercayakan menjadi waka kesiswaan, di mana waka kesiswaan itu bertugas membantu Bapak Kepala Sekolah dalam urusan kesiswaan, dan salah satunya adalah membantu Bapak Kepala Sekolah dalam membuat tata tertib dan mensosialisasikan kepada siswa SMP PGRI 1 Denpasar. Nah, untuk sekarang Ibu akan lanjut ke materi MPLS, yaitu tentang tata tertib siswa. Nah, sebelum Ibu ke apa saja tata tertib siswa SMP PGRI 1 Denpasar, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tata tertib. Tata tertib adalah aturan yang harus anak taati dan laksanakan supaya proses belajar dan mengajar itu berjalan dengan baik. Nah, kenapa tata tertib itu harus ditaati dan dilaksanakan? Jika kalian sudah mematuhi tata tertib siswa, maka prestasi kalian yang peroleh akan maksimal. Jadi, Ibu harapkan calon siswa baru SMP PGRI 1 Denpasar untuk mematuhi tata tertib siswa SMP PGRI 1 Denpasar. Nah, sekarang Ibu akan menguraikan apa saja tata tertib siswa SMP PGRI 1 Denpasar. Mari kita simak. Pertama adalah tentang kehadiran siswa. Jadi, siswa SMP PGRI 1 Denpasar memulai persembahyangan pagi, yaitu dimulai pukul 7:05, dan persembahyangan siang dimulai pukul 12:15, di mana diharapkan siswa harus sudah hadir di sekolah 10 menit sebelum persembahyangan dimulai. Dan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari itu adalah dimulai pada pukul 7.30, dan kegiatan belajar mengajar siang dimulai pukul 12.45 dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya didampingi oleh guru bidang studi kalian. Siswa yang terlambat datang ke sekolah diizinkan masuk kelas setelah ditangani oleh guru piket.
Dan yang keempat, jika siswa tidak bisa hadir atau berhalangan untuk masuk sekolah yang disebabkan karena sakit atau ada keperluan, maka harus mengirimkan surat izin yang disahkan oleh orang tua atau wali murid pada hari itu juga. Jadi, di sekolah kita tidak menerima jika siswa itu tidak bisa hadir atau berhalangan, kita tidak menerima lewat telepon. Jadi diharapkan siswa tersebut harus mengirimkan surat izin yang disahkan oleh orang tua atau wali murid pada hari itu juga. Untuk jumlah hadir dalam satu semester sekurang-kurangnya adalah 85% pada hari efektif sekolah. Dan jika siswa akan meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, apa karena sakit atau izin, maka terlebih dahulu harus minta izin kepada guru bidang studi yang ditinggalkan dan juga kepada guru piket. Semua siswa wajib untuk mengikuti semua kegiatan belajar mengajar mulai dari jam pertama sampai dengan jam terakhir selesai. Dan siswa wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah dengan berpakaian lengkap upacara. Biasanya upacara bendera ini dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Selanjutnya tentang seragam sekolah. Seragam sekolah yang digunakan oleh siswa SMP PGRI 1 Denpasar dimulai dengan hari Senin. Seragam yang digunakan adalah seragam putih biru lengkap dengan atributnya. Atributnya itu maksudnya harus menggunakan dasi, ikat pinggang, kaos kaki gerisa. Yang kedua, untuk hari Selasa menggunakan seragam putih biru lengkap juga dengan atributnya. Hari Rabu kita menggunakan seragam batik PGRI dengan dilengkapi celana atau rok yang berwarna putih. Hari Kamis menggunakan pakaian adat dengan atasan baju nek. Sedangkan hari Jumat menggunakan seragam nek dengan bawahan celana atau rok putih, dan hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Dan jika kalian ada mata pelajaran olahraga, jadi kalian harus menggunakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan sekolah pada jam olahraga praktek. Sedangkan hari purnama dan tilem bagi siswa yang beragama Hindu menggunakan pakaian adat sembahyang lengkap dengan sarana persembahyangannya, sedangkan agama non-Hindu menyesuaikan dengan hari itu. Hari Senin sampai Kamis, siswa SMP PGRI 1 Denpasar menggunakan sepatu berwarna hitam dan juga kaos kaki berwarna putih, yaitu kaos kaki gerisa. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu, siswa SMP PGRI 1 Denpasar dipersilakan untuk menggunakan sepatu selain warna hitam, yang penting warnanya tidak mencolok. Sedangkan menggunakan topi sekolah dan ikat pinggang yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk model dan potongan seragam sekolah harus menyesuaikan peraturan yang sudah ditentukan. Otomatis pakaian seragam yang anak gunakan harus rapi dan tidak kotor, dan baju dimasukkan ke dalam sehingga ikat pinggang terlihat. Sekarang Ibu menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Para siswa harus ikut menjaga kebersihan dari lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempat yang disediakan, membersihkan ruangan kelas jika sedang piket. Jadi siswa-siswa SMP PGRI 1 Denpasar jika sudah mendapatkan giliran piket, siswa tersebut harus datang
terlebih dahulu daripada siswa yang lain. Dilarang untuk mengotori dinding atau meja, dan dilarang untuk merusak sarana dan prasarana di sekolah. Etika di sekolah. Wajib untuk menghormati kepala sekolah, guru, dan pegawai. Harus bersikap sopan dan juga santun kepada semua warga sekolah, dan selalu menjunjung tinggi kultur dan juga adat budaya. Untuk siswa putri, rambut dijalin 2, diikat menggunakan pita merah, serta dilarang berdandan yang berlebihan dan menggunakan perhiasan yang mencolok. Sedangkan untuk rambut siswa laki-laki harus dicukur rapi dengan ketentuan 121 dan juga saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Nah, sekarang untuk administrasi sekolah, diharapkan menyelesaikan semua pembayaran yang sudah ditentukan dengan tepat waktu paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan bersangkutan. Yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam pada perpustakaan dengan tepat waktu dan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah dengan baik. Sanksi tata tertib di sekolah. Jadi, tata tertib itu harus ditaati dan dilaksanakan. Kalau kalian melanggar dari tata tertib tersebut, pastinya akan dikenakan sanksi. Tapi sanksinya adalah yang bersifat mendidik kalian. 1. Teguran lisan. Pertama, teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan. Contoh misalnya, kalau tentang kehadiran siswa, kalau kalian datang sering terlambat atau terlambat melebihi dari 1 kali, berarti wali kelas kalian akan menegur kalian. Dan selanjutnya, wali kelas bersama guru BK akan menghubungi orang tua kalian dan menanyakan alasannya kenapa kalian sering terlambat. Itu salah satu contoh. Yang kedua, hukumannya berupa pemberian tugas yang bersifat mendidik. Melaporkan secara tertulis kepada orang tua siswa tentang pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya. Melakukan skorsing kepada siswa apabila siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran peraturan sekolah berkali-kali dan cukup berat. Yang kelima, mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Misalnya, yang bersangkutan tersangkut perkara pidana dan perdata yang dibuktikan oleh pengadilan. Nah, demikianlah tata tertib siswa SMP Pegiri 1 Denpasar yang harus kalian taati dan laksanakan. Ibu yakin semua siswa baru SMP Pegiri 1 Denpasar, Ibu yakin semua bisa menaati dan melaksanakan tata tertib yang Ibu uraikan tadi. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang tata tertib siswa, dan Ibu Sinep Antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.